selama musim haji ini, selama melaksanakan ibadah haji ini memang sering ada penampakan-penampakan. Ada penampakan babi, ada penampakan anjing. Nah, jangan sampai kita ini menjadi penampakan itu. Nanti di Arafah kita jadi babi, Pak. Ngeri. Anjing ini, babi ini ada baiknya, Pak. Memang, orang Arab ini nggak bener, orang Arab ini. Orang Arab ini semua sama orang Arab di sini sabar. Memang begitulah mereka. Kata Nabi, aku ini orang Arab, sayangi orang Arab. Berarti apa? Nabi udah tahu bakal nih orang-orang Arab ini bakal bikin jengkel. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami selalu berdoa, kiranya Bapa di sorga akan selalu menyertai dan memberkati saudara, dan mengaruniakan kepadamu damai dan sejahtera serta sukacita yang melimpah-limpah. Amin, puji Tuhan. Saudara, pada saat ini senang sekali kami dapat menjumpai saudara dalam program acara kami. Kali ini kita akan membahas suatu kengerian kepada manusia, sekalipun manusia itu pergi ke suatu tempat yang dianggapnya suci untuk beribadah sebagaimana firman Tuhan katakan. Tetapi apabila manusia itu tidak menjaga hatinya, tidak menjaga hidupnya, tidak membersihkan bukan saja bagian-bagian luar dalam tubuhnya, tetapi bagian dalam yaitu hatinya, maka manusia akan nampak, akan terlihat seperti binatang. Manusia akan terlihat seperti binatang-binatang yang mungkin bagi kita mengerikan dan menjijikkan. Saudaraku, saya ingin membacakan beberapa ayat kepada saudara untuk lebih menguatkan imanmu di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Ini bicara soal percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan pelacur. Bagaimana Tuhan mengorak dosanya, bagaimana Tuhan mengungkapkan rahasia kebenaran dalam hidupnya, dan dia bertobat, dia percaya saat itu juga. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21 mulai. Ayat 20, saudara-saudara, perempuan ini berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi perempuan Samaria ini, dia protes, dia mengungkapkan satu unek-unek dalam hatinya. Dia berkata, Yesus, kami dan nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini. Tetapi kamu orang-orang Yehuda berkata bahwa Yerusalemlah tempat manusia atau orang percaya harus menyembah. Kemudian Yesus berkata begini, ya, kata Yesus di ayat 21, percayalah kepadaku, kata Yesus, ya, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus mematahkan anggapan dan mengkultuskan suatu tempat yang ada di bumi ini. Karena di bumi ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semuanya tidak ada yang kekal dan tidak ada yang kudus dan yang suci. Karena yang kudus dan yang suci adalah tempat yang disediakan oleh Allah. Bahkan Yesus mengatakan, di gunung ini maupun di Yerusalem tidak ada tempat yang layak untuk manusia datang kepada tempat tersebut dan menyembah kepada Bapa. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Ini untuk mematahkan, saudara-saudara, pernyataan-pernyataan yang beredar sekarang ini, bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang terkutuk, bangsa Yahudi itu bangsa yang kejam. Saudara, saya ingin mau katakan kepada saudara, jauh sebelum ada agama-agama yang lagi ngetren, yang seringkali mengkomplain diri, mengkomplain sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang turun dari Allah, sebagai agama yang satu-satunya kebenaran.
Nah, saudara, ini dipatahkan oleh Tuhan. Dan jauh sebelum itu, jauh sebelum agama-agama modern ini ada, di zaman dulu Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa siapapun yang mengutuk engkau, maka mereka akan dikutuk. Siapapun yang memberkati engkau, mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, suatu bangsa keturunan Abraham, dan janji itu memang ya dan amin. Itu sebabnya ketika saudara mengutuk bangsa Yahudi, ketika saudara menghujat bangsa Yahudi, saudara, maka ada saja sesuatu yang akan terjadi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi saudara, akan tiba dan sekaranglah waktunya. Kita tidak lagi menyembah di suatu tempat yang dianggap tanah suci. Kita tidak akan lagi menyembah yang dianggap sebagai suatu tempat yang suci. Karena saudara akan menyaksikan sebentar sebuah tayangan yang akan menyatakan apabila kita ada di tempat itu dan kita tidak menjaga hati kita, roh kita, saudara-saudara, kita tidak menyembah Dia dalam roh, dikuduskan, disucikan dalam roh, maka yang keluar setelah dari tanah-tanah yang kita anggap suci, seperti perempuan Samaria ini di gunung-gunung di Yerusalem yang dia anggap suci itu, akan nampak penampakan-penampakan manusia yang seperti binatang, kera, babi, anjing, kucing, kalajengking. Karena apa? Karena saudara, Yesus berkata bahwa penyembah yang benar, ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, tidak ada tempat di dunia ini yang suci, yang kudus, tanah yang suci, tanah yang kudus, sekalipun di gunung, di Samaria, dan di Yerusalem, seperti yang dikatakan oleh Yesus dan perempuan ini. Meskipun keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan berarti Yerusalem yang sekarang dihuni oleh populasi mereka yang terbanyak, kemudian itu akan mendatangkan keselamatan. Alkitab, Yesus sendiri berkata dengan jelas bahwa penyembah-penyembah yang benar itu adalah mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudara, kita harus membersihkan hati kita, kita harus membersihkan hidup kita. Channel-channel kami ini telah menyajikan begitu banyak. Kami tidak kemudian menghujat atau menghina satu agama tertentu. Saya menampilkan di channel saya ini begitu banyak siar agama Muslim juga, agama Islam juga, yang menyiarkan tentang kebaikan, yang para ustadz-ustadz yang menceramahkan, mendakwakan tentang toleransi, tentang kebaikan-kebaikan hati. Saudara-saudara, saya tayangkan dalam channel ini secara berimbang untuk supaya saudara-saudaraku yang beragama lain itu dapat memahami bahwa kita hidup di suatu bangsa namanya Indonesia. Kita harus saling toleransi, sikap-sikap toleransi, sikap-sikap baik hati. Saudara, bukan agama menjamin keselamatan kita. Ya, Kristen juga demikian. Bukan agama Kristen jaminan keselamatanmu. Saudara, memang agama ini adalah kendaraan yang harusnya menjadi bagian terpenting yang akan membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Karena kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama, tetapi kekristenan itu adalah gaya hidup, cara hidup, perilaku hidup, karakter hidup. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata, penyembah yang benar yaitu mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang bukan terlihat di sebuah tempat, di sebuah tanah suci, bukan di sebuah melaksanakan ritual agama mereka dan mereka diselamatkan. Tetapi keselamatan itu ketika hati mereka, para rekan-rekan, teman-teman, ustadz-ustadz kita telah menjelaskan bahwa agama mereka juga haruslah
terlihat hati yang baik, haruslah terlihat hati yang benar, hati yang saling mengasihi, yang saling mencintai satu dengan yang lain. Itulah agama yang benar, yang sebenar-benarnya, yang harusnya kita pupuk, yang harusnya kita rawat supaya itu tumbuh dalam otak dan dalam hati kita. Kita mengakui bahwa agama itu harusnya mendampakkan, menghasilkan kebaikan, toleransi, kasih, ya, perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang kotor dan perkataan-perkataan yang menghina, bahkan saudara-saudara mencela orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya tayangan kita kali ini membutuhkan kecerdasan para pemirsa untuk dapat melihat lebih jauh lagi tentang hidup benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Ada yang menggugurkan hajinya, ada yang menggugurkan pahala hajinya. Ada yang membuat haji itu tidak sah, ada yang membuat pahala haji itu hilang. Haji tamattu ini adalah haji yang sangat banyak dipakai, termasuk bapak-bapak sekalian. Apa itu? Mengerjakan umroh dulu, baru hajinya. Padahal ibadah haji ini ibadah yang gampang. Umroh, kemudian ke Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jamrat, potong korban, besok mabit, lempar 3 jamrat, besok mabit, lempar 3 jamrat, selesai haji. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini dan banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk datang ke tanah suci. Saat hari Arafah digambarkan oleh Nabi, setan itu mewek nangis sehabis-habisnya, Pak. Sampai nabur-naburin pasir di kepala itu setan. Nyesel kenapa? Semua yang hadir dosanya diampuni sama Allah. Selama musim haji ini, selama melaksanakan ibadah haji ini memang sering ada penampakan-penampakan. Ada penampakan babi, ada penampakan anjing. Nah, jangan sampai kita ini menjadi penampakan itu. Nanti di Arafah kita jadi babi, Pak. Ngeri. Hati kalau tidak dibersihkan, dia mirip tanah kosong yang lama-lama ditumbuhi oleh pohon-pohon. Maka hati selalu dibersihkan dengan apa? Dengan zikrullah, dengan membaca Quran, dengan melakukan amal-amal baik. Maka hati kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, jadi hutan hati kita, maka sifat-sifat binatang akan timbul dalam hati kita. Dan kita berperilaku seperti binatang. Contoh, kalau monyet, Bapak, dia dapat makanan tuh, ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mulut masuk satu, udah selesai dia makan, dia goyang tuh pohon. Nah, kalau kita nanti makan di sana apel 2, jeruk 2, kantongi, kemudian bikin teh, bikin kopi, diminum kagak, ini jangan-jangan monyetnya belum keluar dari hatinya. Nah, pulang nanti jadi monyet, semua proyek mau diambil. Nah, pokoknya proyek ini saya ambil dari orang, nggak usah kasih dapat. Kalau mau dapat goyangin biar nggak dapat. Tuh monyet. Ada lagi sifat anjing. Anjing ini taat, Pak. Kalau disuruh-suruh, Masya Allah. Lurus, pokoknya perintah jaga sini. Jaga dia pokoknya. Cuman kalau ketemu anjing lain, nggak akur. Itu. Kita jangan sampai kita taat sama pimpinan, sama temen nggak taat. Nah, sifat ini mau dibuang. Jangan sampai dibawa ke Arafah. Apalagi sifat kalijengking, digigit aja orang. Untung enggak kalijengking, bukan maka tambah gemuk, tambah sehat, gigit enggak. Orang sakit bengkak kakinya dia pergi aja gitu. Itu kalijengking. Di tawaf sering kita lihat itu, tahu-tahu orang jitaknya gini. Padahal dia nggak untung, padahal biarin aja orang melintang-melintang di situ. Sabarnya dijaga. Apalagi sifat kucing. Kucing ini Masya Allah, walaupun Bapak kasih makan yang sekilo 100.000 tuh, nggak ada makanan kucing sekilo 100.000. Sekilo 500.000 makanan kucing Bapak kasih makan, Bapak sampoi, kasih kasur, Bapak injak buntutnya nggak sengaja, Bapak dicakarnya tuh, Pak. Nah, siapa kucing ini? Orang baik sama dia. Oh, baik-baik, ada salah sedikit marah langsung dia meledak-ledak. Ini kucing, bahaya. Apalagi onta. Onta ini Masya Allah. Bapak pergi ke Hudaybiyah nih onta. Bapak tabok tuh ada anak onta. Pok gitu. Diam aja dia, Pak. Tahu-tahu udah besar, 5 tahun kemudian dibeli pemerintah Indonesia, taruh di kebun Ragunan sama gubernur Jakarta. Bapak datang bawa cucu, lihat onta. Onta tuh inget, ini yang nabok saya di Hudaybiyah nih. Langsung Bapak digigit, dibanting sama dia. Onta nggak makan, gigit, banting. Kelihatannya baik, diam, tapi dendamnya Masya Allah. Ini onta. Nah, yang celakanya sifat babi memang. Babi ini ada baiknya, Pak, memang. Kata orang, kenapa ya babi itu jalannya nunduk, katanya kan? Karena dia malu bapaknya babi. Bener juga.
Tawadu dia malu, bapaknya babi dia nunduk. Tapi sifat babi ini nggak baik. Babi ini kalau bapak bawa ke satu kebun, maka dia nggak lihat buahnya, pohonnya, airnya nggak. Dia cari comberan aja, mana comberannya. Nanti dia guling-guling di situ. Berak juga dia makan tainya, Pak. Nah babi ini gitu dia, dibawa ke satu tempat yang sudah bagus gini. Di kota Mekah, tempat di mana hidayah pernah diturunkan oleh Allah. Nabi berjuang sih. Yang dilihat jeleknya aja. Oh orang Arab ini, nggak bener orang Arab ini. Orang Arab ini semua. Temen nggak bener, apa nggak bener, ini bahaya. Yang dicari jeleknya saja, ini bahaya Bapak sekalian. Kalaulah kita nggak suka sama orang Arab di sini, sabar. Memang begitulah mereka. Kata Nabi, aku ini orang Arab, sayangi orang Arab. Berarti apa? Nabi udah tahu bakal nih orang Arab ini bakal bikin jengkel. Nah bukan berarti karena kita jengkel sama orang Arab kita marah sama semuanya. Sifat ini yang mau kita buang, Pak. Jangan dibawa pulang, ditinggalin di sini. Dibotakin besok tinggalin di sini. Simbol botak itu mungkin ya menurut saya itu ninggalin perkara-perkara yang nggak beres itu. Supaya kita mulai dari 0 kilometer. Nanti balik jadi pribadi yang sempurna. Maka sifat-sifat ini yang hendak kita buang Bapak sekalian. Nah untuk itu tanamkan kasih sayang, bersangka baik kepada sesama. Dan yang paling penting apa? Rumusnya, nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, tinggal cari ayam, disoer, cari kerupuk, cari kacang, cari kecap. Kalau mau pedas kasih cabai, makan bubur ayam sama-sama. Sudah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bayar boleh sama, pelayanan Allah sama kita bisa beda. Jadi pokoknya apapun yang Bapak dapatkan di Arafah besok, itulah yang Allah inginkan. Tidak ada manusia yang bisa mengatur walaupun dia bilang, saya travel besar. Banyak sudah jemaah saya bawa. Saya dekat sama raja. Tak raja goda, raja apa nggak tahu. Dia nggak bisa ngatur regulasi, Pak. Tiba-tiba kata polisi, bis kamu sini dulu deh, nggak usah masuk. Nggak bisa ngomong, Pak. Nasi kita ditahan, nggak bisa ngomong. Raja mana yang bisa ngatur polisi itu? Sini dulu, masih padat katanya. Tahu-tahu jam 3 baru masuk nasinya. Siapa yang mau disalahin? Travel? Polisinya? Catering? Maka terima aja, siap-siap. Buat persiapan. Yang seperti tadi untuk backpacker, siapin telur. Jadi nggak ngomel-ngomel. Ingat, ada yang sengaja jadi backpacker, ada yang tertipu jadi backpacker. Karena sekarang tasreh dijual di mana-mana nih. Mau tasreh nggak? Mau tasreh nggak? Tahu-tahu, cuman ada gelang saya katanya. Kasih gelang. Mana rombongan? Dijemput sana, tahu-tahu bus sudah nunggu sampai sana, tinggalin di Arafah. Maka doa sama Allah. Pokoknya ridho sama Allah, apapun yang Allah kasih, itulah yang terbaik untuk kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah mendengar tayangan tadi, kiranya dapat saudara mengambil intisari, saudara dapat mengambil makna yang sebenarnya dalam video tadi itu. Bahwa hati kita harus kita jaga, supaya setelah kita melakukan ritual-ritual agama, ingat baik-baik bahwa yang dibutuhkan adalah dampaknya, hasilnya. Saudara-saudara, bukan karena saudara melakukan satu ritual di suatu tempat tertentu dan kemudian saudara dapat tiket keselamatan. Saudara, Yesus sudah berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi ini yang paling penting, mereka juga harus melakukan kebenaran. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan selamat, melainkan mereka yang melakukan kebenaran, melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga saudara tercerahkan dan mendapat berkat di channel kami ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.